Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube The Galih, dimana kita masih dalam sesi podcast. Dan ini adalah podcast kita yang ketiga ya, mengenai NIB dan juga OSS. Tapi kali ini kita akan lebih spesifikasi ke OSS-nya. Jadi buat teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Kita akan ngobrolin masalah OSS, terutama perizinan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini tidak berlaku satu tempat, tapi berlaku pada seluruh Indonesia. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kali ini saya juga masih tetap ditemani dengan narasumber kita, yaitu Ibu Arni. Selamat sore Bu Arni. Sore. Ya, kita kali ini pulang beraktivitas dan tadi kita habis melakukan pendampingan ya. Betul. Pendampingan tentang OSS juga, OSS dan NIB, terutama bagi para pelaku UMKM. Nah, ini ternyata masih banyak orang yang beranggapan bahwa NIB itu satu sulit ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian juga masih beranggapan bahwa NIB itu sesuatu yang nggak penting-penting amat. Ternyata NIB itu adalah basic. Walaupun tadi kita jumpai ada hal bahwa haknya juga penting ya. Betul. Hak kekayaan hak cipta Indonesia. Nah itu penting. Sebelum teman-teman bikin produk, teman-teman harus ke HAKI dulu daftar. Nah tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan membahas masalah sistemnya. Nah ini kalau masalah sistemnya itu OSS nih Bu. Selama Ibu menggunakan OSS, kelebihannya apa Bu dari OSS ini? Kelebihannya memudahkan masyarakat sih Pak dalam membuat izin. Jadi nggak harus, kan dulu mah mungkin lama prosesnya, terus ada biaya retribusinya. Untuk mungkin kalau IMB mah beda ya. Ini kayak SKDU berlakuannya setahun, terus bikinnya harus kecamatan gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, selamanya. Selamanya. Jadi gratis, jadi pelaku usaha bisa ngerjain sendiri di rumah, mau jam berapapun juga langsung terbit NIB-nya. Itu gratis bagi yang tadi kita bilang ya, untuk khusus UMKM. Ya, UMKM. Kalau non UMKM ada yang nggak gratis kan? Ada. Iya, harus ada persyaratan tertentu ya. Betul. Nah itu kelebihannya. Dan ini adalah pencanangan pemerintah. Kemudian saya mau tanya kekurangan daripada OSS ini apa Bu? Kalau kekurangan OSS versi yang sekarang ya Pak? Ya, sekarang apa RBA kan? Sekarang ya RBA. RBA, OSS versi RBA. Ya, atau berbasis resiko. Jadi kalau versi sekarang itu sistemnya masih belum selesai Pak. Kenapa itu? Sistemnya jadi kalau kata kita mah perahu belum selesai, jadi dipaksa untuk berlayar. Jadi selama di laut itu perbaikan sama kayak OSS. Jadi selama perjalanan dari 2021 ke 2024 berarti udah hampir 2 tahun ya Pak ya. Agustus 2 tahun berarti 3 atau berapa. Itu masih terus perbaikan aja sampai sekarang. Nah ketahuan belum siapnya itu kenapa? Perbaikannya gimana? Karena sistem itu Pak tiba-tiba suka error, nggak bisa ngupload poligon, daftar untuk usahanya susah. Termasuk kayak kemarin pelaporan LKPM untuk triwulan 2 dan semester 1 gabungan. Itu sistem OSS pasti selalu bukannya down ya, error. Jadi nginputnya lama, data nggak masuk ke pemohon nginput, data nggak masuk ke data teknis atau Gistaru, OSS-nya tiba-tiba error, datanya pada hilang dan lain-lain. Itu sering Bu? Sering. Nah, biasanya apa solusinya kalau begitu? Menunggu, menanti? Ya menunggu, ngikutin proses alurnya. Selama sistemnya masih bisa digunakan, ya terus aja diproses. Berarti ada ya Bu ya kendala daripada OSS sendiri. Tadi Bu bilang bahwa ini adalah sebuah perahu yang belum selesai. Tapi memang sih namanya sistem kan pasti akan ada upgrade dan sebagainya. Betul. Tapi yang paling sering merasakan itu errornya itu ya? Iya Pak, sering. Jadi saat orang butuh error? Iya, seperti kemarin. Hari kerja nggak itu Bu? Hari kerja justru. Jadi udah banyak tamu ke helpdesk. Iya. Udah banyak orang konsultasi, tiba-tiba error. Ya. Mereka lagi dong jauh-jauh. Ya, iya betul. Seperti kemarin Pak, itu hampir seminggu atau 2 minggu itu selama pelaporan LKPM, NIB nggak bisa dicetak. Down kali. Kalau down servernya bisa down. Kurang ngupload mungkin. Ini pikiran saya. Jadi ada sampai seperti itu? Enggak. Kemudian pengumuman dari OSS-nya apa? Kemarin terkait tanda tangan elektronik masalahnya. Lagi ada perbaikan terkait tanda tangannya.
Oh. Jadi nggak bisa cetak NIB, sedangkan pelaku usaha tuh semua butuh NIB. Kalau dia mau izin. Ingin melakukan langkah selanjutnya ya. Betul. Baik. Oh, jadi error sampai 2 minggu. Lebih kadang-kadang. Oh, luar biasa. Saya kalau error itu mendingan sistemnya ditutup dulu, Pak. Tutup dulu sementara sampai sistem udah oke, baru dibuka lagi. Jadi pelaku usaha juga nggak jauh-jauh ke kabupaten. Nah, misalkan yang ada di dinas-dinas yang ada di kota, kabupaten, provinsi, apakah mendapat surat edaran dari pusat bahwa sistem kita sedang down? Ada nggak, Bu? Kalau untuk helpdesk sendiri, kita ada grup ya, Pak. Kan kita ada pelatihan. Nah, itu ada grupnya masing-masing. Betul. Grupnya suka menginfokan, OSS lagi down, OSS lagi begini, OSS ada ya? Ada. Tinggal kita yang ngasih tahu ke pelaku usahanya. Iya, baik. Nah, berarti tinggal kita aja mengumumkan kepada pelaku usaha ya. Betul. Dengan media yang kita punya. Yes. Nah, untuk sistem OSS ini, orang kan bikin NIB. Nah, kemudian jadilah cepat ya. Ya. Kayak tadi kan jadi cuma 5 menit ya. Nggak ada 5 menit, Pak. Taruh 5 menit ya. Nah, kemudian sistem ini menyimpan data-data para pelaku usaha kan? Ya. Nah, kemudian data yang kurang baru diupload lagi. Ya. Pernah nggak hilang datanya? Kemarin ada. Oh, ada? Ada. Kalau bukan hilang sih, lebih tepatnya crossing. Jadi akun OSS-nya punya orang atau punya bapak, tapi pas dibuka itu atas nama orang lain atau atas nama saya. Oh, jadi berubah nama? Iya. Padahal nomornya nomor NIB saya? Iya. Datanya data bapak, tapi NIB atas nama orang lain. Kalau nggak akunnya, password username atas nama bapak, tapi isi dalamnya punya orang lain. Oh, hebat dong, saya punya akun orang lain. Iya, berarti hebat dong. Bahaya, Pak. Oh, bahaya. Bahaya kalau kita salah gunakan, kalau kita nggak ngecek itu kalau itu. Nah, terus gimana tuh caranya, solusinya? Solusinya ke BKPM, minta dikembalikan lagi datanya seperti sesuai dengan yang awal. Berapa lama prosesnya? Tergantung dari kementeriannya. Yang kemarin, yang kejadian kemarin? Rata-rata pelaku usaha langsung ke sana sih, Pak. Nah, itu dia masalahnya. Berarti kita kalau ada ini salah satu kelemahan. Jadi kalau kita ada masalah di kabupaten, provinsi atau juga kota, ya ujung-ujungnya lari ke pusat ya. Iya. Ya, jadi kasih pelaku usaha juga sih. Jadi ini salah satu yang harus menjadi pemikiran bagi pemerintah pusat, bagaimana cara penanganannya kalau ada masalah seperti ini, Bu ya. Iya. Jangan kasih pusat. Kalau yang ada di daerah ke Jakarta sih oke lah, tapi kalau yang jauh kasihan. Syukur-syukur mudah-mudahan. Tapi ada bagusnya tuh tadi saya dengar ya di podcast kita yang kedua, bahwa sistemnya itu sudah bisa video call ya. Iya. Video call. Jadi ada bagus. Terima kasih banyak tuh buat kementerian dan pemerintah pusat sudah menyediakan customer service melalui video call. Ya, mudah-mudahan dengan sistem seperti itu pelayanannya juga bisa secara online semua, Bu ya. Termasuk tadi kendalanya. Nah, terus kendala apa lagi, Bu, yang paling fatal dialami ketika Ibu menggunakan OSS? Suatu hari saya lupa, ada pelaku usaha itu NIB-nya sudah terbit, izinnya sudah terbit, tapi saat dia mau ngeprint tidak bisa dibuka. Hah? Apa yang bisa dibuka? Akun OSS-nya. Pas dia cek katanya akun OSS-nya dinonaktifkan. Nah, setahu saya untuk OSS RBA ini yang baru daftar ya, Pak ya. 30 hari tidak menerbitkan NIB, otomatis akunnya akan dinonaktifkan. Tapi kan dia udah punya NIB. Udah punya izin semuanya, saat mau ngeprint atau mau nambah nggak bisa masuk. Karena dibekukan alasannya? Dinonaktifkan, bukan dibekukan, dinonaktifkan. Terus gimana solusinya? Akhirnya pusat lagi? Iya. Ah, ini. Kalau kita yang tahu cara ke pusat ya enak. Betul. Tapi kalau yang nggak tahu ini jadi masalah. Jadi ini catatan penting. Jadi ada kejadian seperti itu, tetap harus ke pusat juga. Iya. Nggak bisa lewat akun OSS-nya, akan dibekukan ya? Iya, kan udah nggak bisa, kecuali dia daftar ulang. Daftar ulang kan dengan nomor NIB baru. Oh. Sedangkan dia NIB-nya masih yang lama, izin semuanya, usahanya masih berlaku. Wah, repot ya? Nah, itu dia. Nah, sekarang nih, misalkan ada pelaku usaha, dia bilang OSS-nya error. Ada nggak ketika Ibu ngelihat keerroran itu bisa ditangani oleh pemerintah kota atau daerah? Errornya dalam hal apa dulu? Nah, berarti kalau error secara sistem nggak bisa, Bu ya? Ya. Tapi kalau error secara upload data salah, pengisian salah, itu bisa? Masih bisa di kabupaten. Misalkan nih saya salah upload KTP orang saya upload, saya mau ganti KTP saya? Nomor KTP apa upload KTP? Karena upload. Saat pemenuhan persyaratan kah? Iya. Tapi kalau kan nomor mah nggak bisa ngisi-ngisi kan? Iya. Nah, ternyata di upload KTP orang. Saya mau rubah bisa nggak?
Kan nanti dikoreksi Pak sama Dinas Teknis. Data yang izin sertifikat standarnya, izin usahanya itu diverifikasi dulu nih sama Dinas Teknis. Datanya sesuai nggak nih? Kalau tidak sesuai akan dikembalikan. Data yang ada di sistem itu nggak bakal salah? Nggak. Pasti akan sesuai dengan peruntukannya dan juga kepentingannya? Betul. Baik. Nah, sekarang pertanyaan lagi Bu. Betul. Sebagai operator atau juga sebagai pendamping para operator yang ada di kabupaten kota, kemudian juga pendamping yang ada di kabupaten kota, penyuluh, apakah mereka tahu memiliki akses kepada OSS atau tidak? Sama Pak. Enggak, mereka memiliki akses? Kalau di grup ada aksesnya. Maksudnya kita by grup doang ya Pak ya, by grup WhatsApp. Tapi kalau untuk jenjang sendiri ke orang teknisnya itu nggak ada sih sepertinya. Nggak ada? Nggak ada, nunggu ya dari info dari sana saja. Dari pusat aja? Iya. Jadi kita hanya punya akses, misalkan nih orang siapa yang NIB, nah, datang ke ibu, ya. Bu, NIB saya tolong di print dan misalkan kurang upload, kurang apa segala macam atau error lah, kurang di print, belum di print, pengen di print. Nah ibu bukanya pakai akun dia atau? Oh, kalau untuk itu kita punya akun helpdesk masing-masing. Oh. Kita udah punya akun jadi helpdesk. Setiap kabupaten kota, provinsi ya, punya akun helpdesk masing-masing. Betul, punya. Yang bisa mengakses si A, si B. Kalau untuk helpdesk sendiri beda ya Pak untuk akses izin perizinan. Oh gitu? Beda. Kalau untuk helpdesk tuh hanya untuk bisa melihat tracking sistem. Tracking system tuh kayak melacak izin dia, NIB dia itu bisa-bisa. Oh bisa? Bisa, KTP dia namanya sesuai apa tidak, SK Kumhamnya terdaftar sesuai apa tidak, kita masih bisa. Kalau helpdesk lebih komplit daripada akun perizinan. Oh jadi bisa ya, setiap helpdesk yang ada di kabupaten kota bisa? Berarti bisa. Masyarakat ketika ada masalah dengan NIB-nya, hal-hal seperti itu bisa ditanyakan? Ya, bisa. Misalnya ada yang lupa emailnya dibikinin sama orang, lupa emailnya, bisa datang ke PTSP. Yang penting bawa KTP-nya, waktu daftar atas nama siapa. Kalau nggak tahu, kalau lupa email bisa juga di situ. Kita cek dulu Pak, email orang ini tahu nggak? Karena rata-rata, oh saya lupa emailnya Pak. Nah, kalau lupa email gimana itu? Kalau lupa email bisa langsung dibutuh bantuan, tapi ada tapinya. Orangnya ini misalnya pribadi, Bapak nggak bisa datang ke kantor. Kenapa? Karena harus foto Pak orangnya itu. Jadi ada foto, swap foto. Orangnya megang kertas sambil ada kode OTP yang dari OSS. Nah kan itu kalau nggak punya semua berarti gimana? Harus ke pusat lagi? Ya enggak, kan di situ cara untuk merubah emailnya. Tapi kalau orang yang tidak bisa datang harus diwakilkan dengan surat kuasa dan KTP-nya harus berwarna. Foto. Oh ya, jadi yang dikuasakan yang foto. Itu yang menolong helpdesk. Ya, bisa dia sendiri, bisa kalau dia pada pusing semua ya boleh datang ke kabupaten atau kota. Kita kan taruhlah pelaku usaha itu nggak semuanya bisa melek internet atau juga teknologi, baik yang gaptek. Apalagi belum merata lah dunia teknologi di Indonesia ini. Nah, berarti butuh helpdesk ya? Dan helpdesk ini tersedia di seluruh PTSP? Iya. Hanya PTSP? PTSP. Dinas lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang hanya menangani OSS hanya Dinas DPM PTSP, kabupaten, kota, dan provinsi? Iya. Nah, bedanya kota dan provinsi kalau untuk OSS ini apa? Sama. Oh sama? Sama. Kewenangannya? Tergantung izinnya. Berarti ada izin yang diurus oleh kabupaten, kota. Ada juga izin yang diurus oleh provinsi. Itu urusannya sebatas apa? Hanya ngeklik kan semua katanya pusat, Bu. Itu kan terkait sistemnya Pak. Kalau ada bermasalah semua kan di pusat. Kalau untuk perizinannya kan balik lagi ke daerah. Oh daerah? Iya izinnya. Jadi pusat hanya ngeklik? Kalau di teknis aslinya mah iya. Cuma kita ngeklik sesuai apa enggak. Tapi kalau untuk teknis harus ada survei ke lokasi. Ya itu untuk teknis. Ya, ada teknis. Nggak takutnya nih begini nih. Kadang-kadang kita kan nih belum siap. Kadang-kadang ada banyak kendala. Ya sistemnya ternyata ada di pusat. Yang bisa ngeklik dan operator dan bisa menangani adalah pusat kalau ada error. Kemudian kalau masalah perizinan kurang lengkap, kata orang pusat, orang kota pemerintah dong daerah yang salah. Karena dia salah upload misalkan. Pelaku usahanya salah upload ya. Ya, atau dia mungkin rekomnya kan tidak sesuai. Misalkan ada laporan ini dari dia. Laporannya nggak sesuai, berarti yang diinisialkan pemerintah pusat apa daerah? Yang ngeklik nanti kan yang keluarkan izinnya atas kepala DPM PTSP Pak. Oke, ini masyarakatnya. Jadi kadang-kadang suka lempar sesuatu sembunyi tangan, ada masalah di pusat, lempar daerah lempar pusat. Tapi masyarakat nggak usah tahu masalah itu. Yang penting adalah bahwa di sistem OSS ini ada 3 bagian, ya Bu ya, betul ya? 3 bagian pemerintah kota, 1. Di atasnya baru provinsi kan? Iya.
Dan kedua daerah ini berbeda kewenangan. Iya dong, provinsi dengan betul. kota kabupaten kan berbeda ya. Betul. Contohnya adalah Minol. Kalau untuk alkohol, kalau minumannya ya, untuk golongan B dan C itu ada di kabupaten kota. Sisanya? Kalau tempatnya, kayak bar, kafe gitu. Kalau bar, jadi Minol itu untuk di kabupaten sendiri Pak. Ya. Boleh itu hanya bar, restoran dan hotel. Jadi kalau bar itu kewenangannya provinsi. Jadi izinnya provinsi. Provinsi. Tempatnya, minumannya mah di kabupaten. Kabupaten. Ya. Untuk golongan A itu Kementerian Perdagangan. Ya. Di OSS juga.